guys, berjumpa lagi dengan saya Yusika Rosalinda dengan YouTube channel Yusika. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan mempelajari tentang teori mimetik. Akan tetapi, terlebih dahulu jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Baiklah, kita akan masuk ke dalam inti pembelajaran kita. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teori mimetik. Teori mimetik adalah pendekatan dalam kritik sastra mengenai tiruan atau rekaan atas kehidupan yang sebenarnya. Mimetik berasal dari bahasa Yunani, artinya tiruan. Menurut Abrams, pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Mimetik merupakan cerminan peristiwa yang ada dalam masyarakat pada masanya. Baiklah, kita akan mengkaji salah satu karya sastra, yaitu lagu Iwan Fals yang berjudul Ujung Aspal Pondok Gede. Nah, lagu Iwan Fals ini akan kita kaitkan dengan teori kita, yaitu teori mimetik. Ujung Aspal Pondok Gede. Iwan Fals menciptakan lagu yaitu Ujung Aspal Pondok Gede yang menggambarkan struktur kehidupan masyarakat Pondok Gede, yang dimana dilukiskan dalam sebuah lagu Iwan Fals. Dia lahir dalam rumah yang terbuat dari bambu yang keadaan sekitarnya begitu damai, rimbun, dan anggun. Pada tahun 1080-an, Pondok Gede masih terdapat sawah dan pepohonan yang rindang. Berbagai kultur dan budaya menjadi cerita tentang indahnya dusun yang ramah dengan para penghuninya dalam lagu tersebut. Lagu ini menceritakan tentang para pribumi yang resah oleh sebuah rencana tata letak kota. Tidak mustahil kalau cerita itu juga mengungkit ingatan kita tentang undang-undang agraria, sedikit menyinggung masalah hak para pribumi yang pernah terjadi sepanjang masa. Sekitar tanah menjadi pembicaraan hangat di kedai-kedai warung kopi. Sayang, ketika lagu ini jadi hits di kalangan para pemuda, mereka belum siap dengan segala bentuk permasalahan, sehingga mereka hanya terbuai oleh lantunan keindahan sebuah syair. Para penghuni masih menyimpan potret kepasrahan sebagai ketidakberdayaan makhluk waktu itu. Segala bentuk penghambat pembangunan sangat ditakuti, tapi itu sudah diabadikan lewat lagu. Iwan Fals dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa lagu itu ingin berpesan tentang peralihan daerah dari desa menjadi sebuah kota. Ujung Aspal Pondok Gede masih menyimpan cerita keragaman yang masih bisa kita angkat, seperti kebudayaan maupun kultur kehidupan yang masih tersisa. Sebuah kultur yang masih tersisa sebagai keragaman budaya dan keunikannya menjadi pelengkap cerita ini yang masih bisa kita kaitkan dengan kearifan lokal para penghuni dusun Keranggan, nama kampung itu. Semua orang sudah pasti ingat Ujung Aspal Pondok Gede, apalagi di kalangan anak muda itu sangat melegenda lewat lagunya Iwan Fals, Ujung Aspal Pondok Gede. Nama Keranggan tidak akan lepas dari Ujung Aspal Pondok Gede, karena memang lokasinya di sana sebagai selatan kota Bekasi, juga perbatasan dengan Cileungsi, Bogor. Itulah kampung Keranggan masyarakat di sana, yang mana mereka masih mengenal kepercayaan nenek moyang meskipun ajaran Islam sudah lama berkembang. Memang tradisi sangat kuat untuk dihilangkan di sudut-sudut jalan maupun di pertigaan jalan. Masih sering kita temui sebagai suguhan, anca, atau berbagai macam subuh untuk para leluhur. Tetapi di balik kultur budaya mereka, sosiologi yang harus kita perhatikan bagaimana penduduk komunitas Rama menjadi komunitas Tama. Akan kerasukan tanah pribumi dipaksa pergi, padahal mereka pun bisa dalam mewujudkan suatu perubahan sosial. Suatu upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan
tentunya akan melegasi disintegrasi bagi masyarakat. Hal itu fakta dan selalu terjadi. Manakala perubahan sosial terjadi, cerita tentang ujung aspal Pondok Gede yang dilukiskan oleh Iwan Fals dengan suasana yang aman, tentram, dan nyaman berhak menyimpan berbagai keragaman budaya. Iwan Fals mempunyai kenangan yang banyak mulai dari dia lahir bahkan juga sampai dia besar. Makanya Iwan Fals membuat lagu Ujung Aspal Pondok Gede yang dimana di kampungnya tersebut mempunyai banyak cerita yang sangat beragam, bahkan juga kebudayaannya yang sungguh luar biasa. Baiklah, demikian pembelajaran kita kali ini tentang teori mimetik. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di hari-hari berikutnya. Sampai berjumpa kembali.